apakah ada yang benar-benar percaya bahwa kekasihmu meminjamkannya kepadaku sebentar dan aku pasti akan mengembalikannya kepadamu setelah aku menggunakannya, bahkan anjing pun tidak percaya omong kosong semacam ini. Keluarga Chen. Keluarga Lin yang ambisius sekali. Siapa yang memberi mereka keberanian untuk berani terlibat dalam kekuatan militer keluarga Chen? Menengok ke belakang, aku tidak tahu berapa banyak anggota keluarga Chen yang meninggal dan darah mereka hampir mewarnai seluruh Donghua menjadi merah untuk ditukar dengan kekuatan militer kekaisaran saat ini. Beraninya kamu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa keluarga Chen ku lemah? Seharusnya kita melumpuhkan keluarga Lin di medan perang dan menghancurkan ular berbisa ini terlebih dahulu. Mengapa mereka memiliki kesempatan untuk pamer kepada kita sekarang? Selama ratusan tahun keluarga Chen kita tidak pernah digertak seperti ini. Bahkan 100 tahun yang lalu leluhur kita akan memberikan darah untuk darah dan gigi untuk gigi. Bahkan jika gigiku patah, aku akan memberi pelajaran berdarah pada bajingan itu. Ngomong-ngomong, sudah lama sekali dan kepala keluarga belum muncul juga. Mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi, dan Tuan Muda? Melihat bahwa putra kedua dari keluarga Lin berani bersikap lancang dan memperparah luka pada kakak laki-lakinya, keluarga Chen secara alami dipenuhi dengan kemarahan dan kejengkelan. Kapan keluarga Lin menjadi memenuhi syarat untuk merebut kekuasaan? Namun meskipun mereka marah, keluarga Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Lagi pula, kepala keluarga belum pernah muncul dan tidak ada kabar tentang Tuan Muda. Dengan tidak adanya tokoh yang kuat dan hanya mengandalkan otokrasi nyonya, tidak dapat dihindari bahwa beberapa suara akan muncul di dalam keluarga Chen. Tanda hubung, halaman utama keluarga Chen. Ibu, keluarga Qiong dari ibu kota kekaisaran mengumumkan tadi malam bahwa mereka telah meninggalkan perlindungan keluarga Chen dan bergabung dengan keluarga Lin. Bai Ruowei menatap calon ibu mertuanya di depannya, menarik napas dalam-dalam dan memberitahunya seluruh berita buruk itu. Keluarga Qiong adalah keluarga kelas 1 di ibu kota kekaisaran dan sebelumnya setia kepada keluarga Chen sebagai imbalan atas perlindungan. Namun, melihat keluarga Chen lemah, keluarga Qiong mulai memiliki beberapa ide dan mulai memilih pihak. Faktanya, ada banyak orang yang berada dalam situasi yang sama dengan keluarga Qiong dan memiliki ide ini. Melihat bahwa keluarga Chen menunjukkan tanda-tanda kemunduran, tentu saja banyak orang yang bersedia berlutut dan menjilat tuan baru. Ibu Chen bersandar di kursi kayu dalam diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun seolah-olah dia sedang dalam keadaan linglung. Setelah beberapa lama, dia perlahan berkata, biarkan putra kedua pergi dan memusnahkan seluruh klan tanpa meninggalkan seorang pun. Mampu menekan sementara diskusi internal di dalam keluarga Chen sudah menjadi pertanda baginya. Jika keluarga-keluarga yang bergantung pada perlindungan keluarga Chen mulai memiliki niat yang berbeda, tidak ada yang bisa dilakukan. Dalam situasi ini, satu-satunya cara untuk mengintimidasi orang lain adalah dengan menggunakan cara yang menggelegar. Mungkin dia sudah sedikit sadar dan mata Ibu Chen tampak bersinar. Dia menatap menantunya di sebelahnya dan berkata dengan sedikit harapan. Ruowei, apakah ada berita dari Bei Yuan? Bab 386 mayat kaisar membuka jalan dan tinju menghancurkan keluarga Qiong. Menghadapi tatapan tenang namun penuh harap dari Ibu Chen, hati Bai Ruowei bergetar dan dia tidak tahu bagaimana memulainya. Selama 3 hari terakhir hampir semua koneksi keluarga Chen dan keluarga Bai dari seluruh negeri telah dimobilisasi tetapi masih belum ada jejak Chen Beiyuan yang ditemukan. Seolah-olah dia menghilang begitu saja. Jika bukan karena fakta bahwa mereka terhubung ke Bei Yuan melalui kekuatan magis kehidupan dan kematian dan hampir tidak dapat merasakan keberadaan pihak lain, mereka mungkin akan berpikir bahwa Bei Yuan telah dibunuh. Ini bukan pertama kalinya Ibu Chen menanyakan pertanyaan ini padanya. Selama 3 hari terakhir meskipun Ibu Chen menunjukkan sisi kuatnya di depan orang luar, dia tidak dapat menyembunyikan kesedihan di matanya ketika dia berada di depannya secara diam-diam. Kadang-kadang aku berada dalam keadaan kesurupan, kadang-kadang aku terpana, dan aku selalu tanpa sadar bertanya kepada Zeking dan Yuaner apakah mereka telah menemukannya. Jelas nyonya keluarga Chen merasa sulit untuk menerima berita tentang kemalangan yang menimpa suami dan putranya yang menyebabkan dia menjadi agak linglung dan depresi. Bu Bei Yuan. Bai Ruowei menekan keengganan di hatinya dan ingin menggunakan kata-kata yang lebih bijaksana karena takut mengiritasi hati Ibu Chen yang sudah sensitif. Leng Ruobing yang berdiri di sebelahnya melihat bahwa Bai Ruowei ragu-ragu dan kesulitan berbicara dan dia tiba-tiba punya ide untuk tampil di depan Ibu Chen. Selama periode ini dia telah membantu Bai Ruowei dengan urusan internal keluarga Chen hampir seolah-olah dia membantu ratu dengan cara yang kecil tetapi jauh di lubuk hatinya dia memiliki keinginan untuk terus meningkatkan dirinya. Mendengus. Namun pada saat ini, dengusan dingin sekeras guntur terdengar dari langit di atas ibu kota kekaisaran bercampur dengan sedikit kekuatan langit dan bumi. Suara familiar yang tiba-tiba ini membuat ketiga wanita di ruangan itu tertegun sejenak dan kemudian mata mereka berbinar dengan kegembiraan. Boom!
Langit biru yang tenang dan batu giok putih di atas seluruh ibu kota kekaisaran tiba-tiba tertutup oleh kobaran api dan guntur seolah-olah binatang buas guntur dan api bergulir keluar dari awan dan kabut yang bertarung dan langit dipenuhi dengan niat membunuh. Fenomena aneh yang tiba-tiba terjadi di langit dan bumi ini langsung menarik perhatian keluarga-keluarga terkuat di seluruh ibu kota kekaisaran. Pikiran-pikiran ilahi yang kuat tiba-tiba meledak dan mengintip ke arah langit. Namun, ketika orang-orang kuat di ibu kota kekaisaran melihat sosok-sosok yang bermandikan guntur dan api perlahan-lahan muncul di langit, mereka terkejut. Saya melihat 8 kerangka besar binatang buas yang diseret oleh 8 rantai jurang yang memimpin jalan di depan seperti gerobak sapi yang membawa kereta di belakang mereka. Meskipun 8 kerangka binatang buas telah jatuh, mereka masih memancarkan tekanan tingkat kekaisaran yang menakutkan. Mereka sebenarnya adalah mayat dari 8 binatang buas tingkat kaisar. Di belakang mayat itu ada sosok familiar mengenakan pakaian hitam menginjak lotus hitam dengan kulit putih, wajah jahat, rambut panjang terurai dan memancarkan aura iblis yang menakutkan. Dia memegang seorang gadis kecil yang sedang tidur nyenyak di lengannya. Di belakangnya berdiri sekelompok prajurit keluarga Chen yang dipimpin oleh tetua agung keluarga Chen dan 8 senjata kekaisaran melayang di udara. Itu Chen Beiyuan. Bukankah dia menghilang? Kenapa dia kembali? Ada begitu banyak prajurit keluarga Chen. Tunggu, apakah itu senjata kekaisaran? Bagaimana bisa ada begitu banyak senjata kekaisaran? Apakah itu mayat Kaisar Bis? Bagaimana bisa ada begitu banyak? Totalnya ada 8. Petik 2. Tidak heran jika orang-orang kuat di ibu kota kekaisaran begitu terkejut saat ini karena pemandangan di langit benar-benar terlalu mengerikan. Setelah lama menghilang, Chen Beiyuan yang diduga menghilang secara misterius tiba-tiba kembali diikuti oleh sekelompok prajurit keluarga Chen dan mayat 8 binatang tingkat kaisar. Itu adalah binatang tingkat kaisar. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak mayat binatang kekaisaran? Mungkinkah mereka pergi ke sana khusus untuk berburu? Dalam sekejap, suasana gelisah di seluruh ibu kota kekaisaran tiba-tiba mengembun. Keluarga Lin. Lin Sufeng memandangi 8 mayat binatang kekaisaran yang melayang di langit yang bayangan besarnya hampir menutupi seluruh ibu kota kekaisaran. Ada perubahan di matanya. Kupikir aku bisa merobek sepotong lemak dari keluarga Chen dalam satu gerakan cepat, tetapi aku tidak menyangka bahwa Chen Beiyuan akan muncul pada saat kritis. 8 mayat binatang kekaisaran itu dengan jelas menunjukkan kepada semua orang. Di sebelahnya senyum di wajah Lin Jiuzu yang baru saja muncul dari pengasingan belum lama ini berangsur-angsur memudar dan matanya menjadi rumit. Saya pikir ketika Po Jing menjadi kaisar perang, dia bisa membalas dendam pada Chen Beiyuan, tetapi sekarang tampaknya celah antara kedua belah pihak menjadi semakin jelas seiring berjalannya waktu, hampir seperti dunia yang berbeda. Jauh di dalam keluarga Lin di halaman yang suram, seorang lelaki tua dengan hidung bengkok yang memancarkan aura dingin dan tampak hampir seperti iblis perlahan mengangguk, mata hijau gelapnya terpaku pada sosok muda di langit. Tidak mudah. Istana Imperial Aula Wuji. Teknik perhitungan Taois Tianji benar-benar cerdik. Dia benar-benar kembali. Kaisar Jiang memandang dingin sosok jahat itu sambil sedikit mengernyit seolah dia sedikit terkejut dan sedikit aneh. Saat ini di depannya ditempatkan memorial yang diajukan oleh Lin Sufeng yang meminta untuk sementara mengambil alih posisi Panglima tertinggi zona perang ketiga. Namun selama beberapa hari dia terus meninjau hal itu. Sekarang waktunya akhirnya tiba. Kemarilah umumkan dekrit itu meskipun Pangeran ke-6 telah melakukan kesalahan mengingat sikap tulus dan pengakuannya atas kesalahannya, hukumannya berupa kurungan akan diampuni. Tanda haram adalah pengadilan terlarang dan hukuman. Mengenakan rok Phoenix menyala yang memamerkan sosoknya sepenuhnya dengan rambut menyala panjang berkibar dan penampilan yang memukau, Jiang Yunhua yang bermartabat dan khusyuk menatap sosok kekasihnya di langit merasakan jantungnya berdebar kencang dan tidak dapat meluap. Kebencian dari penahanan sebelumnya juga menghilang pada saat ini. Beiyuan. Tanda keluarga Qiong. Kepala keluarga Qiong dan sekelompok tetua menjadi pucat dan segera merasa bahwa malapetaka akan segera terjadi. Melihat bahwa keluarga Chen lemah dan tidak ada yang keluar untuk mengambil alih situasi, mereka memilih untuk berbalik dan bertaruh pada keluarga Lin dan mulai memihak. Dalam sekejap mata, tuan muda keluarga Chen kembali dengan kekuatan penuh menggunakan 8 mayat binatang kekaisaran untuk membuka jalan. Itu benar-benar mengerikan. Kali ini mereka dipanggang di atas api. Melihat kembali ke masa lalu, keluarga Qiong lemah dan hampir musnah. Hanya dengan dukungan keluarga Chen mereka bisa bertahan. Saat ini pengkhianatan seperti itu mudah membuat orang merasa malu. Akan baik-baik saja jika keluarga Chen lemah, tetapi jika tanda pisah. Di langit Chen Beiyuan mengangguk menghadap seluruh ibu kota kekaisaran. Matanya seperti jurang maut yang menghancurkan pikiran-pikiran yang mengintip secara langsung, menunjukkan sisi dominannya.
Dibandingkan dengan sebelumnya, ketika dia masih perlu mengerahkan sedikit pengekangan sekarang setelah dia beralih ke latihan kitab terlarang abis kekuatannya meroket dan dia tidak lagi memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Di dunia ini ada sangat sedikit orang yang layak ditakuti olehnya. Meskipun dia baru saja kembali, Chen Beiyuan tahu seluruh cerita tentang pengkhianatan keluarga Qiong hanya dengan satu pikiran. Kamu adalah seorang pengkhianat. Bagaimana kamu masih memiliki harga diri untuk mempertahankan? Boom. Pada saat ini tingkat kultivasinya sebagai kaisar perang puncak tiba-tiba terungkap dan tekanan mengerikan menyapu dunia. Aku melihatnya mengepalkan tinjunya sedikit. Api dan guntur yang memenuhi langit tiba-tiba menyatu dan berubah menjadi kepala singa besar yang mengeluarkan lolongan memekakkan telinga dan menyerang keluarga Qiong di bawah. Tidak. Boom. Dalam sekejap, seluruh ibu kota kekaisaran terguncang, keluarga Qiong yang besar dilalap api, guntur, dan napas semua makhluk hidup menghilang dalam sekejap. Tanda halaman belakang rumah Chen. Chen Beiyuan tiba-tiba muncul entah dari mana melihat ketiga orang di halaman yang bersemangat dan tidak dapat menahan diri dan senyum muncul di wajahnya yang tegas. Aku kembali. Sekarang saatnya untuk Bab 387 keluarga Chen dalam krisis dan para pelobi datang ke pintu. Melihat Yuaner kembali dengan selamat, hati Ibu Chen yang sudah berat langsung lega. Kesedihan di wajahnya juga menghilang, memperlihatkan senyum lega. Dia berjalan cepat ke depan dan dengan lembut membelai wajah putranya seolah membuat konfirmasi terakhir dan bergumam pada dirinya sendiri. Bagus sudah kembali, bagus sudah kembali. Melihat mata ibunya yang berangsur-angsur rileks, Chen Beiyuan merasa tersentuh dan sedikit kerumitan serta rasa bersalah melintas di matanya. Ketika Ibu Chen berada di keluarga Ji, dia hampir menjadi putri sulung kesayangan keluarga Ji. Setelah menikah dengan keluarga Chen, dia dirawat oleh seluruh keluarga Chen. Dia hampir riang dan tidak memiliki kekhawatiran. Namun selama periode ini, berita buruk berturut-turut jelas membuatnya sulit bagi sang ibu untuk menanggungnya. Temperamen yang dia tunjukkan juga sangat berbeda dari sebelumnya, tidak terlalu mendominasi secara keibuan dan lebih feminin. Selain itu, dalam arti tertentu, apa yang dia lakukan sebelum dia pergi memang menyebabkan masalah yang cukup besar bagi keluarga Chen. Banyak anggota keluarga Chen yang kuat yang dipimpin oleh Tetua Agung dan 8 senjata kekaisaran yang dapat digunakan sebagai senjata strategis diambil secara berurutan ini tidak diragukan lagi secara tidak langsung melemahkan kekuatan tersembunyi keluarga Chen dan menyebabkan beberapa pengaturan yang diperlukan diungkapkan. Dia menatap Bai Ruowei yang terdiam di sampingnya dan wajahnya sedikit lebih lembut. Ruowei, terima kasih telah merawat ibu selama periode waktu ini. Inilah yang harus saya lakukan. Bai Ruowei menatap Bei Yuan yang telah kembali dengan mata berkaca-kaca dengan ekspresi kegembiraan dan kebahagiaan yang tak tertahankan di wajahnya. Dia tahu bahwa Bei Yuan akan baik-baik. Di belakang, Leng Ruobing yang mengetahui perbedaan status dan posisi tidak bergerak maju tetapi hanya diam-diam menyaksikan pemandangan di depannya dengan iri. Bei Yuan pasti memiliki dalang di balik ini yang mencoba menargetkan keluarga Chen. Di antara mereka, keluarga Lin adalah tersangka besar. Bahkan jika bukan keluarga Lin, ambisi serigala keluarga Lin mulai menjadi tak tertahankan. Situasi saat ini tidak jelas. Anda adalah satu-satunya yang tersisa di keluarga Chen yang dapat menghadapi petarung papan atas. Apa yang baru saja Anda lakukan jelas cukup untuk mengejutkan banyak orang. Jika memungkinkan, saya harap Anda dapat memimpin keluarga Chen untuk bersembunyi sementara waktu dan menunggu orang tua itu pulih dari luka-lukanya. Bai Ruowei mengatakan ini dengan tatapan serius dan tanpa keraguan apapun. Situasi saat ini rumit. Keluarga Lin kuat, keluarga Chen lemah, ada dalang tak dikenal di belakang layar, dan kekuatan lain mengincar mereka dengan penuh ketamakan. Dalam situasi ini, bersikap rendah hati dan memulihkan diri tampaknya menjadi pilihan terbaik. Selama orang tua itu pulih dari luka-lukanya, semuanya akan kembali normal. Semua mata yang penuh iri akan menghilang. Ada benarnya juga apa yang kamu katakan. Chen Beiyuan mengangguk tanpa komentar tetapi tidak mengungkapkan sikapnya. Tetapi tatapan membunuhnya membuat Bai Ruowei menyadari bahwa dia tidak akan menyerah. Tanda hubung. Bai Ruowei awalnya berpikir bahwa kembalinya Bei Yuan yang mendominasi pasti akan mengejutkan banyak orang dan memungkinkan keluarga Chen untuk mendapatkan periode damai yang singkat. Namun dia masih meremehkan keburukan sifat manusia. Sebaliknya dengan kembalinya Chen Beiyuan tidak hanya tidak meredakan situasi sama sekali tetapi justru memperburuk konflik. Ibu kota kekaisaran sekarang seperti panci minyak mendidih. Jika seember air dingin tiba-tiba dituangkan ke dalamnya, pasti akan meledak. Tepat setelah Chen Beiyuan kembali ke keluarga Chen, keluarga Lin berinisiatif untuk memprovokasi perkelahian, langsung meluncurkan serangan ke berbagai industri dan benteng keluarga Chen di ibu kota kekaisaran dengan sikap tidak menyerah. Setelah bertahun-tahun, mantan dua komandan teratas di ketentaraan akhirnya mulai bertarung lagi dengan senjata dan pedang sungguhan.
Keluarga Bai dan keluarga Qin yang terkait melalui pernikahan juga menderita satu demi satu. Namun di bawah intervensi tersembunyi dari beberapa kekuatan misterius, keluarga Chen menunjukkan tanda-tanda kekalahan berulang kali. Tanda hubung. Anak keluarga Chen berpikir bahwa dia bisa menggunakan trik ini untuk menakut-nakuti keluarga Lin. Sungguh menggelikan. Meskipun sebelumnya dia telah menunjukkan kemampuan untuk membunuh para kaisar, dia hanya membunuh mereka yang baru saja menerobos dan fondasinya tidak stabil, dan pertempuran berakhir dengan sangat cepat. Itu karena tingkat kultivasinya sama sekali tidak mampu menanggung kekuatan keterampilan magis yang begitu kuat. Hahaha, dengan kultivasinya yang tidak signifikan, aku khawatir dia akan menghabiskan semua kultivasinya hanya setelah beberapa kali percobaan. Bahkan jika dia menerobos ke kaisar perang, lalu kenapa? Itu tidak lebih dari beberapa kesempatan lagi. Alam kaisar sejati dengan domain yang terkondensasi dan roh perang yang melekat pada tubuh dapat meminjam berkat langit dan bumi. Selama kita bisa menahan beberapa serangan dahsyat pertamanya, kita bisa membunuhnya. Orang tua dari keluarga Lin adalah orang kuat setengah langkah yang nyata. Selain orang tua Chen, mungkin tidak ada orang lain di seluruh keluarga Chen yang dapat menekannya. 8 mayat binatang tingkat kaisar itu mungkin terlihat menakutkan, tetapi bagi orang tua dari keluarga Lin, mereka hanyalah eksistensi yang dapat dengan mudah dimusnahkan. Kekuatan keseluruhan keluarga Chen telah rusak dan tidak mungkin lagi bagi mereka untuk terus memikul sebagian besar kekuatan militer kekaisaran. Mereka harus menyerahkan sebagian dari kekuatan mereka. Jika tidak, itu tidak akan cukup untuk meredakan kemarahan publik. Ngomong-ngomong, situasi keluarga Chen saat ini agak familiar. Apakah momen ini persis seperti momen itu? Hahaha, kau pikir dia Chen Sanhe? Tanda hubung. Kurang dari 2 jam telah berlalu sejak Chen Beiyuan kembali ke keluarga Chen. Saat membaca informasi detail tentang kecelakaan ayah Chen, dia segera menerima kabar buruk satu demi satu. Tuan muda, hotel Longteng keluarga kita di ibu kota kekaisaran diserang oleh keluarga Lin yang mengakibatkan kerugian besar selama periode ini. Seseorang diam-diam membantu keluarga Lin. Tuan muda, sebuah jalur rahasia keluarga yang menyergap di ibu kota kekaisaran tiba-tiba diserang. Untungnya, personel berhasil mundur tepat waktu dan tidak ada yang terbunuh, tetapi pengaturan yang sesuai semuanya hancur. Tuan muda, ada serangan mendadak di sebuah gudang senjata cabang Beihai Group Longteng. Seseorang mampu meledakkan senjata-senjata besar di dalamnya. Petik 2. Dihadapkan dengan berita buruk berturut-turut, Chen Beiyuan sepertinya tidak pernah mendengarnya. Dia hanya fokus pada laporan pengujian di tangannya tentang kecelakaan ayahnya. Saat ini dia sepertinya sedang menunggu sesuatu. Segera para pelobi dari berbagai keluarga terkemuka datang ke pintu. Para pelobi ini tidak lain adalah para jenius kekaisaran yang pernah berjuang berdampingan dengannya. Saudara Chen, sekarang setelah semuanya berkembang hingga titik ini, mengapa tidak mundur selangkah? Keluarga Wei saya bersedia bertindak sebagai perantara dan menengahi kedua keluarga. Tentu saja, diperlukan juga remunerasi yang diperlukan. Saudara Chen, saya orang kasar, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Istri saya memaksa saya untuk datang ke sini. Istri saya berkata bahwa selama Anda menundukkan kepala atas nama keluarga Chen, Saudara Chen, aku berutang budi padamu di alam rahasia Fight. Aku bukan orang yang tidak berperasaan. Aku bisa membuat keputusan untuk mengurangi persyaratan keluarga. Para pewaris keluarga-keluarga terkemuka datang satu demi satu. Tujuan mereka sederhana, mereka bisa maju untuk menengahi, tetapi beberapa persyaratan yang diperlukan tidak bisa dihindari. Jelas melihat bahwa keluarga Chen berada dalam situasi yang buruk, keluarga-keluarga terkemuka yang sebelumnya memiliki hubungan baik dengan mereka juga mulai memiliki ide. Tidak ada yang menyangka bahwa keluarga Chen yang tidak lagi memiliki kekuatan tempur super dapat menahan keluarga Lin yang memiliki orang terkuat setengah langkah. Menanggapi hal ini Chen Beiyuan hanya mengangguk setelah mendengarkan tidak menjawab dan hanya meminta seseorang untuk menendangnya keluar. Dan tepat setelah mengusir para pelobi satu persatu orang berikutnya yang muncul di keluarga Chen tidak terduga dan diharapkan oleh Chen Beiyuan. Kondisi apa yang ingin ditawarkan keluarga kerajaan kepada keluarga Chen saya? Chen Beiyuan mengangkat matanya dan menatap Jiang Yunhua yang sudah lama tidak dilihat dan berkata dengan nada tenang. Tanda, besok alur cerita terungkap. Bab 388 jatuh. Jiang Yunhua diam-diam menatap sosok familiar di depannya yang sudah lama tidak dia lihat. Matanya sedikit bergetar. Dia merasa bahwa mata gelap pihak lain telah melihat melalui niatnya. Untuk sesaat, dia takut untuk menatap wajahnya. Beiyuan, ayahku memintaku untuk memberitahumu bahwa keluarga kerajaan dapat secara pribadi turun tangan untuk menekan keluarga Lin dan menyelesaikan kesulitan keluarga Chen saat ini. Sebagai imbalannya, ayahku berharap kamu akan mengakhiri pernikahanmu dengan keluarga Bai, menikahi keluarga kerajaan, menikahiku, dan menggunakan zona perang ketiga kekaisaran sebagai hadiah. Tentu saja, keluarga kerajaan tidak benar-benar menginginkan segalanya, tetapi hanya berharap untuk dapat mengendalikan semua penunjukan perwira di atas tingkat sekolah.
Dan zona perang pertama yang dipimpin oleh keluarga kerajaan dapat diberikan kepada keluarga Chen sebagai mas kawin dan kamu akan menjadi panglima tertinggi zona perang pertama. Menghadapi kondisi yang dinyatakan oleh Jiang Yunhua, Chen Beiyuan tetap tenang seolah-olah dia sudah mengharapkannya. Bagaimanapun, keluarga kerajaan juga datang untuk jutaan tentara di zona perang ketiga kekaisaran. Itu disebut aliansi pernikahan dan mas kawin serta hadiah ditukar dan dua zona perang utama kekaisaran dipertukarkan. Tetapi bahkan orang bodoh pun tahu nilainya. Salah satunya adalah zona perang yang disebutkan pertama tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya hampir berada di urutan terbawah. Salah satunya disebutkan ketiga tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya cukup untuk bersaing dengan 8 zona perang utama. Kesepakatan ini menghasilkan keuntungan besar. Terlebih lagi, mereka juga dapat membentuk aliansi dengan keluarga Chen yang lemah dan di masa depan mereka dapat menggunakan berbagai cara untuk merusak dan menyusup ke keluarga Chen sedikit demi sedikit secara bertahap mengesampingkan keluarga ipar. Lagi pula, keluarga kerajaan Jiang juga mengingini kekuatan militer keluarga Chen. Lucu untuk mengatakan bahwa di antara semua kekuatan militer di kekaisaran, keluarga kerajaan yang paling kuat justru memegang kekuatan militer yang paling kecil. Keluarga Chen menyumbang 50%, keluarga Lin menyumbang 30%, dan keluarga kerajaan hanya menyumbang 20%. Ini melibatkan faktor-faktor sejarah tertentu yang tidak akan kita bahas untuk saat ini. Selama bertahun-tahun keluarga kerajaan selalu ingin merebut kembali kekuasaan tetapi tidak pernah memiliki kesempatan. Sekarang akhirnya mendapat kesempatan yang telah lama ditunggu-tunggu. Melihat Chen Beiyuan yang tetap diam dan hanya mengangguk, Jiang Yunhua tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung dan dengan cepat menjelaskan. Beiyuan, ini benar-benar bukan ideku. Itu diputuskan oleh ayahku. Bahkan jika aku punya dendam dengan Ruo Wei, aku tidak bisa memanfaatkan momen ini untuk memperparah keadaan. Aku memprotes ayahku sebelum aku datang ke sini. Aku tahu kamu bukan orang seperti itu. Chen Beiyuan mengulurkan tangannya menghentikan penjelasan Jiang Yunhua. Senyum aneh muncul di wajahnya dan berbicara dengan nada tenang. Setelah bersama begitu lama, dia seharusnya bisa memahami karakter Jiang Yunhua. Meskipun ini adalah detail kecil, tidak ada kesalahan besar. Dia tidak mampu melakukan paksaan atau intimidasi seperti itu. Meskipun putri ini memiliki moral yang rendah, dia masih memiliki batasan. Saya khawatir ini adalah ide orang di istana. Meskipun dia adalah putri keluarga kerajaan, dia tidak dapat mewakili keluarga Jiang, apalagi menentang keinginan keluarga Jiang. Tidak apa-apa bagimu untuk bertingkah di waktu biasa, tetapi pada saat-saat kritis ketika keluarga membutuhkanmu untuk berkorban, kamu harus patuh. Kamu kembali duluan. Chen Beiyuan bersandar di dinding, menundukkan matanya sedikit, bayangan menutupi sebagian besar wajahnya, tidak ada emosi yang bisa dilihat di wajahnya, dan dia tidak memberikan tanggapan apapun. Jiang Yunhua mengepalkan tinjunya, bibirnya yang merah menyala sedikit gemetar seolah-olah dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakannya. Jika mungkin dia tidak ingin memaksa orang yang dicintainya untuk membuat pilihan. Namun, dia tidak punya pilihan. Situasi yang dihadapi keluarga Chen saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia bantu sama sekali. Keluarga Lin yang sombong tidak akan memperhatikan putri kerajaan yang disebut-sebut itu. Jika Anda ingin menekan keluarga Lin, Anda harus membiarkan keluarga kerajaan mengambil tindakan secara pribadi. Tetapi dia tahu betul bahwa pria di depannya tidak akan menundukkan kepalanya dengan mudah. Setelah hening sejenak, dia perlahan melonggarkan tinjunya yang terkepal, berbalik, dan pergi. Setelah Jiang Yunhua pergi, Chen Beiyuan mendongak ke arah matahari yang berangsur-angsur terbenam di langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Sudah sangat larut, seharusnya tidak ada siapapun di sini. Tidak, ada satu. Mungkin firasatnya sangat akurat. Tepat setelah dia selesai berbicara, suara teriakan pemberontak tiba-tiba datang dari halaman depan keluarga Chen. Biarkan Chen Beiyuan keluar, aku ingin bertemu dengannya. Meskipun dia belum pernah melihat orang itu, Chen Beiyuan tahu identitas pengunjung itu langsung dari suara itu. Tuan muda ketiga dari keluarga Lin, Lin Jiuxiao. Melihat bahwa keluarga-keluarga terkemuka bahkan keluarga kerajaan sudah mulai mengirimkan para pelobi, mereka siap untuk maju. Jika keluarga Lin masih tidak bereaksi, mereka akan sangat bodoh. Biarkan dia masuk. Chen Beiyuan berbicara dengan tenang. Tuan muda ketiga dari keluarga Lin yang terhalang di halaman depan berjalan dengan tidak tertib dan tanpa peduli dan akhirnya berjalan ke halaman dalam. Dia menatapnya dengan senyum palsu. Hei, bukankah ini tuan muda kita Chen? Sangat sulit untuk bertemu denganmu. Mungkin karena dia melihat kemunduran keluarga Chen dan kekuatan keluarga Lin sehingga Lin Jiuxiao sudah membuang rasa takutnya sebelumnya pada Chen Beiyuan. Seluruh orang membengkak. Selain itu hewan peliharaan kesayangannya, Lin Xiao, telah disiksa dengan sangat buruk oleh Chen Beiyuan. Meskipun dia berada di keluarga Chen dan memiliki banyak prajurit keluarga Chen yang menatapnya dari belakang, dia sama sekali tidak takut. Saat ini dia hanya ingin mempermalukan pria di depannya yang dianggap sebagai mimpi buruk oleh generasi muda kekaisaran ini. Namun dia tidak melupakan misi yang diberikan kepadanya oleh keluarga dan yang paling penting adalah fokus pada bisnis.
Oke, aku tidak akan membuang kata-kata lagi. Keluarga Lin bersedia memberi Anda dan keluarga Chen kesempatan untuk berdamai satu sama lain. Chen Beiyuan, selama kamu merobek surat nikah dengan Bai Ruowei dan menikahi adik keduaku, maka kita semua akan menjadi keluarga. Tentu saja, ada beberapa syarat. Ayahku, calon ayah mertuamu, selalu ingin mengambil alih sementara posisi komandan kepala zona perang ketiga. Ini tidak bisa dihindari. Selain itu, bagian keluarga Lin dari beberapa wilayah di negara Sakura juga harus diubah. Kamu beruntung nak, aku bahkan belum menyelesaikan perhitungan denganmu karena membuat adikku hamil sebelumnya dan sekarang aku membiarkanmu menikahi adikku. Kamu beruntung. Jangan harap aku memanggilmu kakak ipar Chen Beiyuan, aku katakan padamu kau hanya seorang gigolo dan kau adalah gigolo wanita. Melihat Lin Jiuxiao begitu arogan dan tidak bermoral, orang-orang kuat dari keluarga Chen di sekitarnya semua tampak tidak ramah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Jika Tuan Muda tidak mengungkapkan pendapatnya, tatapan semua orang yang hadir sudah cukup untuk mengubahnya menjadi sarang lebah. Lin Jiuxiao masih sama nakalnya seperti dulu, mengabaikan kemarahan di sekitarnya dan menatap Chen Beiyuan di depannya dengan tatapan provokatif, merasa bahwa beberapa emosi di hatinya telah dilepaskan dan dipuaskan. Dahulu kala dia mampu mempermalukan pewaris keluarga Chen. Perasaan ini sungguh luar biasa. Dia sangat yakin bahwa Chen Beiyuan tidak akan berani melakukan apapun. Dalam situasi saat ini, keluarga Chen tidak mampu menyinggung keluarga Lin. Namun, apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaannya? Anda sudah selesai. Suara tenang Chen Beiyuan terdengar. Segera kata-katanya berikutnya membuat ekspresi menantang di wajah Lin Jiuxiao membeku seketika. Seret dia pergi patahkan ketiga kakinya tampar mulutnya rontokkan semua giginya dan ketika kita selesai, lucuti pakaiannya dan gantung dia di luar pintu. Bab 389 keluarga Lin memiliki ambisi jahat dan keluarga Jiang juga ingin ikut bersenang-senang, jadi jika itu masalahnya, mari kita bertarung. Tanda, itu tidak benar. Plot ini salah. Lin Jiuxiao benar-benar terpana. Selain dari hal-hal lain, tidak ada seorang pun dari para pelobi sebelumnya yang pernah dipukuli, jadi mengapa dia harus dipukuli sampai mati ketika gilirannya tiba. Selain itu, dia adalah anggota keluarga Lin, tuan muda ketiga dari keluarga Lin. Sekarang keluarga Lin berniat untuk menghentikan tembakan, kamu mengacau denganku. Chen Beiyuan, apa kau gila beraninya kau menyentuhku? Apa kau tahu kau dalam masalah besar? Kakak laki-lakiku, ayahku, dan kakekku tidak akan Snap 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 snap. Melihat tuan muda mereka telah berbicara, orang-orang kuat dari keluarga Chen di sekitar mereka secara alami tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung melaksanakan perintah seperti yang dipersyaratkan. Dalam sekejap, lolongan Lin Jiuxiao yang seperti babi disembelih bergema di seluruh. Suara yang dia buat sangat keras sehingga bahkan jika semua orang tuanya sudah meninggal, dia tidak akan bisa berteriak sekeras itu. Pada saat ini, ketakutan pada Chen Beiyuan yang telah dia buang sebelumnya diambil lagi dan bahkan lebih mendalam. Brother Husbandi Murong Wuwu. Chen Beiyuan mengabaikan adegan berdarah di depannya dan tidak memperhatikan pria yang suka mengidentifikasi orang secara acak. Dia berbalik dan berjalan ke dalam rumah menutup pintu. Saat pintu tertutup, rune keheningan yang terukir di atasnya mulai bersinar dan sedikit kebisingan di luar secara alami menghilang bersama asap. Chen Beiyuan melihat ekspresi rumit di wajah orang-orang di ruangan itu, Ibu Chen yang ditopang oleh Leng Ruobing dan Bai Ruowei yang menggendong Anu yang sedang tidur, dan tiba-tiba berkata, "Kalian juga mendengar kata-kata itu?" Setelah kata-kata ini diucapkan, ketiga orang yang hadir memiliki ekspresi yang berbeda. Wajah Leng Ruobing sedikit pucat dan matanya penuh ketidakberdayaan. Asal-usul dan latar belakangnya ditakdirkan untuk tidak mengenalnya dengan konfrontasi tingkat tinggi. Dia bisa sampai ke tempatnya sekarang berkat bantuan Chen Beiyuan. Dalam situasi ini dia tidak punya pendapat sama sekali dan hanya bisa mengikuti arus. Ekspresi Bai Ruowei sangat rumit. Sebelumnya dia menyarankan agar Beiyuan dapat memanfaatkan momentum yang tersisa dari kembalinya dia ke ibu kota kekaisaran untuk tidur sementara dan memulihkan diri. Tetapi sekarang tampaknya orang-orang itu maju selangkah demi selangkah tanpa niat untuk berhenti sama sekali dan bahkan menjadi semakin intens seolah-olah mereka memaksa keluarga Chen untuk membuat pilihan. Di antara mereka, keluarga Jiang dan keluarga Lin memiliki sikap yang paling teguh. Kedua keluarga itu jelas mengincar keluarga Chen dan ingin memotong sepotong daging dari mereka. Dahulu kala keluarga Chen yang selalu menjadi pemimpin semua orang untuk makan daging justru menjadi daging berlemak di mata banyak orang. Terutama sekarang setelah Chen Beiyuan memerintahkan Lin Jiuxiao untuk dihukum, itu pasti akan menyebabkan balas dendam gila dari seluruh keluarga Lin. Kecuali Beiyuan setuju dengan persyaratan keluarga kerajaan. Ketika dia memikirkan ini, wajah Bai Ruowei menjadi pucat dan lengannya di sekitar Anu menegang tanpa sadar.
Rubah putih di kakinya tampak memperhatikan ada sesuatu yang salah dengan tuannya, dan ia memiringkan kepalanya dan bergesekan dengannya seolah-olah untuk mengungkapkan kenyamanan. Hanya Ibu Chen yang tetap diam tidak menunjukkan keterkejutan apapun seolah-olah dia sudah menemukan kemungkinan ini. Suaranya sedikit bergetar. Yuaner, jika kamu tidak bergerak kamu akan mati. Jika kamu tidak bergerak kamu akan hidup. Kita tidak bisa tinggal di ibu kota lagi. Keluarga Lin tidak akan melepaskannya. Kalau tidak kita harus kembali ke kota perbatasan utara. Jika tidak berhasil kamu dan Ruo Wei bisa kembali ke Ji. Bu, tidak semua pria di keluarga Chen mati. Belum sampai aku harus lari seperti anjing liar dengan wajah kotor. Chen Beiyuan meraih bahu Ibu Chen dan mencoba melembutkan nada bicaranya, tetapi dia tidak bisa lagi menahan niat membunuh di matanya. Serangkaian hal tiba-tiba membebani dirinya dan ada banyak orang yang mengincarnya dengan penuh iri. Dia telah menahan amarah yang tidak bisa dilampiaskan. Apa kau benar-benar berpikir bahwa semua pria di keluarga Chen-nya sudah mati? Jika kau ingin mengiris daging dari keluarga Chen-ku, maka aku ingin melihat setajam apa pisau mereka dan melihat siapa yang akan mengiris siapa pada akhirnya. Jangan khawatir, serahkan urusan selanjutnya padaku, aku akan menanganinya selama aku di sini. Langit keluarga Chen tidak akan runtuh. Setelah menenangkan Ibu Chen, Chen Beiyuan menatap Bai Ruowei di sampingnya. Meskipun mereka tidak mengatakannya secara eksplisit, pemahaman diam-diam di antara mereka menunjukkan bahwa mereka tahu perasaan satu sama lain. Bai Ruowei menatap Beiyuan yang berbalik dan berjalan keluar, dan dia tahu betul bahwa laki-lakinya telah membuat keputusan. Tanda hubung, ketika Chen Beiyuan melangkah keluar dari pintu, yang dilihatnya adalah sosok orang-orang yang padat di seluruh halaman. Paman kedua Chen Zexuan tetua pertama tetua, kedua tetua ketiga paman keempat Chen tua. Hampir semua orang kuat dari keluarga Chen yang tinggal di wilayah itu berkumpul di sini. Tekanan yang mereka keluarkan dan senjata kekaisaran di tubuh mereka hampir menciptakan rasa penindasan yang mengerikan. Khususnya di antara orang-orang ini, ada beberapa tetua keluarga Chen yang memancarkan aura kematian dan sedikit kekuatan kekaisaran. Mereka hampir mencapai napas terakhir dan dapat menyeret musuh hingga mati kapan saja. Pasukan Xuanjia, kartu truf eksklusif keluarga Chen, juga berkumpul di luar halaman saat ini. Mereka diam memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Tanda hubung. Pada saat ini mereka semua berkumpul bersama seolah-olah mereka memiliki semacam pemahaman diam-diam. Saat Chen Beiyuan melangkah keluar rumah, mata semua orang langsung tertuju padanya. Perasaan menindas yang hampir membuat kaisar perang pun merasakan kulit kepalanya kesemutan langsung tertuju padanya sendiri. Chen Beiyuan tampak normal, matanya menyapu wajah-wajah familiar di depannya, tetapi perasaan yang tak dapat dijelaskan melonjak di hatinya. Karena dia melihat emosi yang disebut kepercayaan dan harapan di mata orang-orang terdekatnya ini. Jadi apa yang mereka nantikan? Dia mengulurkan tangannya, melepaskan token tuan muda dari pinggangnya, dan perlahan mengangkatnya di depan tatapan semua orang. Suaranya yang tenang mengungkapkan sedikit keagungan. Keberadaan patriark tidak diketahui. Beiyuan sebagai tuan muda akan sementara mengambil alih posisi patriark keluarga Chen. Apakah ada yang keberatan? Kami menunggu untuk bertemu dengan kepala keluarga. Kami sedang menunggu untuk bertemu dengan kepala keluarga. Kami sedang menunggu untuk bertemu dengan kepala keluarga. Petik 2. Setelah kata-kata itu diucapkan, semua orang yang hadir membungkuk kagum tanpa ragu sedikit pun. Tidak ada yang keluar untuk membuat masalah. Suaranya yang keras seperti gelombang pasang yang menyebar dari halaman dan hampir bergema di seluruh ibu kota kekaisaran. Di dalam rumah. Ibu Chen dan dua lainnya menatap kosong sosok yang mendominasi di luar pintu. Aku hanya merasa bahwa sosok anak laki-laki di benakku benar-benar menghilang pada saat ini. Tanda hubung. Lin Jiuxiao yang digantung terbalik di luar pintu keluarga Chen dengan 3 kaki patah, semua giginya dicabut dan dipukuli setengah mati, sangat terkejut sehingga dia membuka mata memar dan bengkaknya dan gemetar seluruh tubuh ketika dia mendengar suara yang bergema di langit. Dahulu kala posisi kepala keluarga yang telah dia impikan dan kejar begitu lama diperoleh orang lain hanya dengan satu kata. Tanda hubung. Ketika Chen Beiyuan melompat langsung dari posisi tuan muda ke posisi kepala keluarga, itu berarti bahwa pada saat ini dia langsung mewarisi semua kendali dan hak hukum dari seluruh keluarga Chen. Keluarga Lin memiliki ambisi jahat dan keluarga Jiang juga ingin ikut bersenang-senang. Mereka semua melihat keluarga Chen kita sebagai daging gemuk dan ingin mengambil bagian. Kalau begitu, mari kita bertarung. Mata Chen Beiyuan berubah galak seperti binatang buas mengerikan yang tidak lagi menyembunyikan diri. Dia menyapu pandangannya ke orang-orang di depannya dan tiba-tiba berteriak. Chen Xuandao. Bawahan, siap. Pria tua bertangan satu yang telah melayani 3 generasi keluarga Chen dan menjadi pengawal Chen Beiyuan maju dan menjawab dengan raungan seperti siulan angin dan pasir. Ambil perintah militer saya dan mobilisasi tentara pertama zona perang ketiga untuk memasuki kota. Bab 390 membakar Kyoto 1 lawan 2.
Tentara pertama adalah pasukan andalan dari teater ketiga dan juga yang paling istimewa. Bahkan ketika Ayah Chen telah mengirim pasukan untuk mengepung kota ajaib 2 kali sebelumnya, dia tidak menggunakan pasukan andalan ini tetapi menyimpannya di zona perang. Ini adalah satu-satunya pasukan mengerikan yang dapat bertempur melawan zona perang kekaisaran lainnya seorang diri. Pada saat yang sama, ini juga satu-satunya pasukan yang terdiri dari tahanan. Beberapa tahanan ini adalah anggota keluarga Chen yang telah melakukan kejahatan serius, beberapa adalah bangsawan asing yang ditangkap oleh keluarga Chen setelah negara mereka dihancurkan, dan beberapa adalah orc yang merupakan hibrida manusia dan binatang buas. Dan seberapa mengerikan pasukan ini? Jika pasukan biasa dapat bertahan hidup bahkan jika lebih dari setengah pasukannya dihancurkan, itu adalah pasukan terbaik dengan keyakinan mutlak dan kemauan yang kuat. Tentara pertama pernah menderita kerugian 90% tetapi masih tidak runtuh dan memiliki catatan mengerikan dalam menghancurkan sebuah negara secara langsung. Catatan seperti itu sangat mempesona di seluruh kekaisaran Donghua. Di dalam zona perang ketiga terdapat penjara yang dibangun khusus untuk pasukan ini. Dan sebagian besar pengeluaran militer dari seluruh zona perang dihabiskan untuk mereka setiap tahun. Bahkan jika pasukan ini berasal dari keluarga Chen, mereka tidak akan mudah dikerahkan. Sekali dikerahkan, pasti akan menjadi pertempuran berdarah atau bahkan pertempuran sampai mati. Tanda zona perang ketiga. Saat bayangan muncul dari balik bayang-bayang dan muncul di penjara raksasa jauh di zona perang, itu segera membuat para tahanan yang di penjara itu khawatir. Ketika para tahanan itu membuka mata hijau mereka dan melihat perintah militer berdarah di tangan Chen Tua. Detik berikutnya, tawa gila yang tak ada habisnya langsung menyapu seluruh zona perang ketiga. Hahaha, aku bisa membunuh orang lagi. Tanda keluarga Lin. Ketika Lin Sufeng mengetahui bahwa putra bungsunya dipukuli hingga setengah mati dan ditelanjangi serta digantung di depan pintu keluarga Chen, sedikit kemarahan tidak bisa ditahan untuk muncul di wajahnya yang dingin. Keluarga Chen jelas tidak berniat memberi keluarga Lin muka sama sekali. Namun, sebelum dia bisa marah, dia mendengar berita bahwa Chen Beiyuan akan mengambil alih sebagai kepala keluarga Chen. Fakta bahwa Chen Beiyuan mengambil alih sebagai kepala keluarga Chen tidak dapat disembunyikan atau lebih tepatnya tidak ada niat untuk menyembunyikannya sama sekali. Suara itu hampir bergema di seluruh ibu kota kekaisaran dan bahkan orang tuli pun bisa mendengarnya. Selain itu, tidak ada satupun pelobi yang mendapat masalah kecuali Lin Jiuxiao yang ditangani dengan sangat buruk. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa tindakan Chen Beiyuan tidak menunjukkan niat untuk menundukkan kepalanya. Pada saat ini Lin Jiuzu masuk dengan tergesa-gesa dari luar dengan ekspresi tidak percaya dan heran di wajahnya. Ayah, ada kerusuhan di zona perang ketiga. Semua orang gila di tentara pertama telah keluar dan menuju ke ibu kota kekaisaran. Di sepanjang jalan mereka juga langsung menembus garis pertahanan zona perang pertama yang bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan Kyoto. Kedua pasukan dari seluruh zona perang pertama langsung dihancurkan. Aku khawatir mereka akan segera dapat menyerang kita. Ekspresi Lin Sufeng tiba-tiba berubah, tidak setenang sebelumnya, dan jelas bahwa dia terkejut dengan berita mendadak ini. Apakah Chen Beiyuan gila? Pasukannya langsung menuju Kyoto. Apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia benar-benar ingin bertarung dengan keluarga Lin saya? Dia bahkan menghancurkan garis pertahanan zona perang pertama. Apakah dia benar-benar tidak takut akan kemarahan keluarga Jiang? Lin Sufeng tidak pernah menyangka bahwa Chen Beiyuan bisa begitu gila. Dalam situasi saat ini di mana keluarga Chen lemah, mereka masih ingin bertarung dengan keluarga Lin dan bahkan menghancurkan keduanya. Tapi masalahnya adalah kamu benar-benar membunuh pasukan kerajaan. Mungkinkah pihak lain sudah kehilangan akal sehatnya? Anda harus tahu bahwa alasan mengapa keluarga kerajaan mendirikan zona perang pertama di luar ibu kota kekaisaran adalah untuk melindungi ibu kota dan mencegah berbagai situasi terjadi. Dalam hal ini, jika Anda ingin memasuki Kyoto, Anda pasti harus menghadapi zona perang pertama keluarga kerajaan secara langsung. Beraninya keluarga kerajaan membiarkan pasukan memasuki Kyoto sesuka hati, bagaimana itu bisa diizinkan? Tetapi dari mana keluarga Chen yang lemah mendapatkan keberanian? Mungkinkah mereka ingin menghadapi murka keluarga Jiang dan Lin sendirian? Biarkan dia membuat keributan sebanyak yang dia mau. Saat ini orang di istana lebih cemas dari kita. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan cucu Chen Sanhe. Sebuah suara dingin tiba-tiba datang dari kedalaman halaman dalam keluarga Lin dan memasuki telinga ayah dan anak keluarga Lin. Aula Wuji Istana Kekaisaran. Kaisar Jiang mengerutkan kening dan memandang dengan muram laporan militer yang segera disampaikan kepadanya. Kemarahan di matanya tampak hampir mustahil untuk disembunyikan. Pada saat ini dia tidak hanya terkejut dan marah pada kegilaan Chen Beiyuan tetapi juga terkejut dan marah pada kelemahan pasukan kerajaan. Kedua pasukan itu dikalahkan, dilumpuhkan, dan kehilangan organisasi mereka segera setelah mereka bertemu, dan beberapa bahkan berlutut dan menyerah. Bahkan jika ada ratusan ribu babi, tidak mungkin untuk mengalahkan mereka dalam satu pertempuran. Apakah itu masih bisa disebut pasukan? Pasukan kertas saja lebih baik dari ini. Keluarga kerajaan sudah kehilangan muka.
Aku sudah memberi keluarga Chen kesempatan, tetapi karena kamu tidak mau menerimanya, kamu tidak bisa menyalahkanku karena kejam. Mata Kaisar Jiang berubah dingin dan dia jelas kehilangan kesabarannya. Suruh Jiang Baiyuan memimpin zona perang pertama untuk memblokir target 100 mil jauhnya dari Kyoto. Jika dia gagal melakukannya, aku akan memenggal kepalanya. Mobilisasi zona perang ke-2, ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9 untuk mengepung zona perang ketiga. Jangan biarkan satupun tentara masuk atau keluar. Tanda hubung. Apa yang Baiyuan kirimkan pasukan untuk menerobos garis pertahanan zona perang pertama dan menuju Kyoto. Jiang Yunhua baru saja mengetahui hal ini dari saudaranya. Wajahnya menjadi pucat dan dia langsung menyadari keseriusan masalah ini. Reaksi pertamanya saat ini adalah pergi ke istana untuk meminta belas kasihan ayahnya. Namun, sebelum dia bisa mendekati istana Wuji, dia dihentikan oleh seseorang. Maaf, Pangeran ke-6 yang mulia sedang dalam suasana hati yang buruk dan telah memberitahu kami untuk tidak menemui siapapun. Sebaiknya Anda kembali. Tanda keluarga Chen sudah gila, Chen Baiyuan sudah gila. Saat ini mereka masih ingin bertarung dan mengerahkan pasukan besar. Mereka tidak hanya ingin menyerang keluarga Lin, tetapi juga keluarga kerajaan. Benar saja ada begitu banyak orang gila di keluarga Chen. Ceka zona perang pertama langsung di bawah keluarga kerajaan memang terkenal ratusan ribu orang dikalahkan dalam satu pertemuan dan sisanya ketakutan gila. Dia telah memprovokasi keluarga Lin dan keluarga kerajaan sekaligus. Bagaimana dia bisa begitu percaya diri? Apakah dia tidak takut sesuatu yang buruk akan terjadi? Bukan hal yang buruk untuk menjadi muda dan cepat marah, tetapi di masa lalu para tetua selalu mendukungnya. Sekarang siapa yang bisa mendukungnya? Pertempuran di luar ibu kota kekaisaran tidak dapat disembunyikan. Hampir segera setelah pertempuran, berita itu menyebar di antara semua keluarga terkemuka. Dalam sekejap semua petinggi setuju bahwa Chen Baiyuan gila. Beraninya kamu melakukan hal konyol seperti itu. Dalam sekejap seluruh keluarga Chen menarik perhatian dari semua pihak. Semua orang ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Jepret. Pintu keluarga Chen didorong terbuka dan sesosok tubuh berjalan keluar perlahan. Seseorang dari keluarga Chen telah keluar. Itu Chen Baiyuan. Dia sendirian. Bab 391 Batu Transformasi Ilahi Baiyuan menjadi kaisar. Menginjak. Ketika Chen Baiyuan perlahan melangkah keluar pintu sendirian, yang dilihatnya adalah jalanan yang kosong. Belum lama ini jalanan yang dulunya ramai dengan orang sekarang menjadi sepi tanpa ada satu hantu pun yang terlihat. Selain itu, memancar keluar dari lingkungan sekitar hampir tidak ada seorang pun yang terlihat di setiap sudut jalanan di sebagian besar ibu kota kekaisaran. Mungkin dia menyadari kegilaan keluarga Chen dan kemungkinan konflik yang mungkin timbul selanjutnya. Semua anak muda rapi di ibu kota kekaisaran terpaksa tinggal di rumah karena takut membawa bencana bagi keluarga mereka. Bahkan orang-orang biasa di ibu kota kekaisaran pun dapat merasakan suasana yang menyedihkan seperti itu dan memilih untuk tinggal di rumah karena takut terlibat. Sejak zaman kuno, perkelahian di atas selalu berdarah. Begitu Anda terlibat secara tidak sengaja, seluruh keluarga Anda mungkin dalam bahaya. Hal-hal telah sampai pada titik ini, inilah saatnya untuk mengakhirinya. Chen Baiyuan mengangguk dan menatap Lin Jiuxiao yang tergantung di luar pintu dengan tubuh putih berbagai keropeng dan luka dan tampak tidak sadarkan diri. Dia kemudian melirik ke segala arah dan senyum yang tidak dapat dijelaskan muncul di wajah jahatnya. Dia mengabaikan jalan-jalan sepi di sekitarnya dan pasang mata yang mengintip ke arahnya dari kegelapan dan berjalan lurus ke depan. Dia sangat jelas bahwa setiap gerakannya sekarang menarik perhatian hampir semua petinggi di ibu kota kekaisaran. Semua orang menatapnya. Semua orang bertanya-tanya apa yang ingin dia lakukan. Semua orang bertanya-tanya apakah dia gila. Apa yang terjadi? Apakah dia benar-benar sendirian? Di mana prajurit keluarga Chen yang lain? Di mana tentara baju besi hitam? Mengapa tidak ada satupun dari mereka yang keluar? Tunggu, dia sepertinya menuju ke keluarga Lin. Apakah dia gila? Apakah dia akan melawan seluruh keluarga Lin sendirian? Apakah dia gila? Saya pikir dia akan memimpin semua orang kuat keluarga Chen untuk melawan keluarga Lin sampai mati. Bahkan jika dia kalah, dia bisa membuat keluarga Lin membayar mahal. Tapi dia benar-benar menginginkan satu orang. Dia tidak ingin hidup lebih lama lagi. Petik 2 petik. Ketika mereka melihat bahwa Chen Baiyuan benar-benar berjalan menuju keluarga Lin sendirian, mereka yang diam-diam mengawasi dengan indera ketuhanan mereka merasakan gelombang kegilaan. Di gedung resepsi, seorang Taois tua berpakaian putih dengan tampilan abadi sedang melihat Chen Baiyuan berjalan menuju keluarga Lin sendirian dari kejauhan dengan alis sedikit berkerut seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipahami. Aneh, anak ini memiliki aura malapetaka yang begitu kuat melekat padanya yang hampir merupakan tanda kematian, tapi mengapa aura malapetaka hanya berlama-lama di sekitarnya dan tidak memasuki tubuhnya? Ini seharusnya tidak terjadi. Istana Kaisar Jiang duduk di singgasana naga dengan cermin misterius di depannya yang memantulkan seluruh gambar ibu kota kekaisaran. Dan sosok Chen Baiyuan berjalan menuju keluarga Lin ada di antara mereka.
Tanda pisah. Kurang dari 10 mil di luar Kyoto. Saat ini ada pertempuran yang tidak seimbang. Ratusan ribu orang mengepung dan menyerang pasukan yang berjumlah kurang dari 100.000 orang. Biasanya dengan jumlah pasukan yang hampir berkali-kali lipat menekan musuh, hampir pasti akan menghasilkan penghancuran total. Namun anehnya, pasukan yang saat ini memiliki keunggulan mutlak adalah pasukan campuran yang terdiri dari berbagai ras. Pasukan campuran yang meraung kegirangan ini mengalahkan ratusan ribu pasukan di depan mereka. Tanda hubung. Sebagai keluarga terkemuka, kediaman keluarga Lin di ibu kota kekaisaran tidak jauh dari keluarga Chen, hanya dipisahkan oleh beberapa jalan. Saat ini di luar gerbang keluarga Lin, sekelompok sosok yang memancarkan tekanan atasan telah berkumpul. Kepala keluarga Lin, Lin Sufeng, Tuan Muda Lin Jiuzu, Tuan Ketiga Lin Sukiong, dan Tetua Agung keluarga Lin. Hampir semua tokoh besar keluarga Lin berkumpul bersama berdiri di luar gerbang menunggu sesuatu. Selain itu keturunan generasi kedua dan ketiga keluarga Lin juga muncul di sini. Dan di tengah kerumunan sosok Lin Xiao juga mengintai di antara mereka. Pada saat ini dia mengenakan topeng kulit manusia yang menutupi wajah aslinya, tetapi matanya penuh dengan kebencian dan kegembiraan. Chen Beiyuan, kamu telah sampai hari ini. Dulu, Anda memanfaatkan kekuatan keluarga Chen untuk melakukan apapun yang Anda inginkan dan menindas saya 100 kali. Sekarang seluruh keluarga Chen akan runtuh. Saya ingin tahu apakah Anda dapat melarikan diri dari bencana ini. Hahaha, memang benar bahwa Tuhan memiliki mata. Tuhan memiliki mata. Sekarang Anda akhirnya bisa memahami keputusasaan saya. Terakhir kali di luar hutan berkabut, dia dipukul oleh serangan telapak tangan dari Sansi tanpa alasan. Jika dia tidak menggunakan ordo teleportasi hebat untuk berlari cepat, bahkan jika dia tidak terbunuh di tempat, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Setelah kembali ke keluarga Lin, dia mulai menghasut Lin Jiu Xiao dan sering memberi nasihat kepada Lin Sufeng, ingin memaksa seluruh keluarga Chen sampai mati. Melihat bahwa seluruh keluarga Chen berada dalam masalah, Lin Xiao merasa segar di hatinya, senyaman minum seember air es di hari-hari terpanas musim panas. Tak lama kemudian, di bawah tatapan seluruh keluarga Lin, sesosok berpakaian hitam perlahan muncul di jalan di depan dan berjalan ke arah mereka. Dibandingkan dengan keluarga Lin yang kuat, Chen Beiyuan yang sendirian tidak diragukan lagi tampak sangat lemah. Melihat Chen Beiyuan benar-benar datang sendirian, Lin Sufeng tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Pihak lain benar-benar muncul sendirian. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri itu? Bahkan jika Anda memiliki kekuatan tempur yang luar biasa dan sangat kuat, Anda hanya dapat mengalahkan seorang kaisar biasa. Tetapi ingin bersaing dengan seluruh keluarga teratas sendirian hanyalah omong kosong. Hei, bukankah ini kepala keluarga Chen yang baru ditunjuk? Mengapa hanya kamu yang ada di sini? Di mana anggota keluarga Chen yang lain? Apakah mereka semua sudah mati? Penatua ketiga dari keluarga Lin bercanda dengan niat jahat. Dia belum melupakan penghinaan yang dideritanya di tangan keluarga Chen ketika dia berada di kota ajaib. Hahaha, mungkin anggota keluarga Chen lainnya terlalu pengecut untuk datang, jadi mereka membiarkan kepala keluarga Chen ini datang. Tidak mungkin Patriark Chen tidak berencana untuk melawan seluruh keluarga Lin sendirian. Hahaha. Sebelum dia bisa menyelesaikan kutukannya, orang-orang itu tiba-tiba membeku seperti bebek yang dicekik lehernya. Itu karena kekuatan kekaisaran yang mengerikan tiba-tiba turun membuat banyak orang yang hadir sulit bernapas. Dalam sekejap, ekspresi semua anggota keluarga Lin yang hadir serta semua tokoh penting yang memperhatikan situasi di sini berubah drastis dan mereka menatap sosok berpakaian hitam itu dengan keheranan dan ketidakpercayaan. Menginjak. Saat Chen Beiyuan melangkah maju, langit cerah tiba-tiba menjadi gelap seolah-olah ternoda lapisan tinta hitam kabur yang terus menyebar. Dalam sekejap, seluruh ibu kota kekaisaran diselimuti kegelapan. Yang lebih menakutkan lagi adalah tingkat kultivasi Chen Beiyuan meningkat pesat selangkah demi selangkah. Boom! Dalam sekejap, dia benar-benar melangkah langsung dari puncak kaisar perang ke kaisar perang kelas 8 dan memadatkan wilayahnya dalam sekejap. Sebuah batu aneh berbentuk berlian meleleh ke telapak tangannya sedikit demi sedikit. Dan kecepatan pendakian yang mengerikan ini tidak berhenti sama sekali. Tahap awal kaisar perang. Tanda tingkat menengah kaisar perang. War Emperor tingkat tinggi. Puncak kaisar perang. Tanda pisah. Hanya keluarga Lin Chen saja sudah cukup. Bab 392 Hantu Tua Lin, apakah kamu berani bertarung di surga ke-9? Keluarga Lin saja, Chen sudah cukup. Kata-kata yang tampaknya sederhana itu seperti meteorit yang menghantam laut, menyebabkan gelombang besar dan mengguncang seluruh ibu kota kekaisaran dan banyak orang kuat yang terkejut. Anggota keluarga Lin yang begitu arogan barusan kecuali Lin Sufeng dan Lin Jiuzu yang dilindungi oleh senjata kekaisaran memiliki wajah pucat dan tubuh gemetar. Sisanya semua dipaksa berlutut di tanah dan pingsan karena kekuatan kekaisaran yang menakutkan.
Bang! Lin Xiao yang berdiri di belakang juga ditekan oleh kekuatan kekaisaran yang menakutkan. Kakinya mengeluarkan suara berderak, tulangnya patah dan dia jatuh berlutut dengan kepala membentur tanah dengan keras. Saat ini matanya tidak lagi mengandung kebencian dan kegembiraan tadi, tetapi hanya ketakutan yang tak berujung. Mustahil, ini sama sekali tidak mungkin. Saat ini bahkan cincin misterius di tangannya jatuh ke dalam keheningan yang mematikan dan seorang ahli peri tertentu mulai gemetar dan tidak berani muncul. Bang! Kaisar Jiang yang berada di istana memiliki ekspresi muram di wajahnya. Cangkir kekaisaran di tangannya hancur dan dia bahkan tidak menyadari pecahan tajam menusuk telapak tangannya. Saat ini dia berharap keluarga Chen memiliki rencana cadangan lain dan dia tidak ingin melihat pemandangan di depannya. Jiang Yunhua yang berlutut di luar istana dan mencoba memohon belas kasihan mengangkat kepalanya dan tampak bodoh ke arah keluarga Lin, wajahnya tidak dapat menyembunyikan keterkejutan dan kegembiraannya. Tanda Bei Yuan, dia telah menjadi seorang kaisar. Ibu Chen, Bai Ruowei, dan Ling Ruobing yang berada di pelataran dalam keluarga Chen tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka ketika melihat pemandangan hitam pekat yang menutupi seluruh ibu kota kekaisaran dan kobaran api iblis yang mengamuk. Gedung selamat datang. Ketika Taois tua berpakaian putih dengan tampilan abadi melihat adegan ini, dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Itu karena bayangan iblis menakutkan dengan api iblis yang mengamuk sepertinya meliriknya dengan santai. Langit gelap yang menutupi seluruh ibu kota kekaisaran sepertinya memiliki semacam keberadaan yang memperhatikannya. Tidak baik. Kekuatan sebab dan akibat yang tak dapat dijelaskan seketika dianugerahkan kepadanya dan mulai menjadi bumerang. Semua rencana rahasia yang telah dibuat di masa lalu pada saat ini seperti air pasang yang terus-menerus mengalir ke arahnya. Puff. Tanda Kaisar Cheng. Kaisar Chen. Chen Bei Yuan menjadi kaisar. Atau ambil langkah menuju puncak alam kekaisaran. Apa artinya menjadi kaisar puncak berusia 18 tahun? Reinkarnasi makhluk mitos. Pada saat ini semua leluhur tingkat kaisar di seluruh ibu kota kekaisaran merasakan hati yang tenggelam seolah-olah mereka ditekan oleh beban berat ribuan pon dan hampir tidak bisa bernapas. Beberapa leluhur yang lebih tua di alam kaisar memiliki tatapan linglung di mata mereka dengan perasaan khusus bepergian menembus waktu. Pemandangan sekarang tampak agak familiar. Pada saat itu dan saat ini, itu seperti saat ini. Chen Sanhe 100 tahun lalu, Chen Bei Yuan hari ini. Keluarga Chen benar-benar diberkati dengan keberuntungan besar. Tanda hubung. Saat Chen Bei Yuan menjadi kaisar, semua orang jenius dan orang jenius terhebat di seluruh kekaisaran menjadi redup dan jatuh ke dalam rawa. Kesenjangan yang lebih dalam dari langit hampir menghancurkan mereka hingga mereka tidak lagi memiliki tekad untuk bersaing satu sama lain dan menghancurkan hati orang-orang yang tak terkalahkan dalam satu gerakan. Saya melihat sosok tinggi mengenakan pakaian hitam dengan wajah jahat, tanda berdarah di dahinya, dan kobaran api iblis yang mengamuk berdiri di sana. Namun kekuatan kekaisaran yang mengerikan yang tidak disembunyikan sama sekali seperti jurang tak berujung hampir membebani hati semua orang. Boom! Langit yang tercemar sepenuhnya berubah menjadi malam dan yang terlihat adalah kegelapan tanpa akhir. Seluruh ibu kota kekaisaran jatuh ke dalam kegelapan. Puff 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 puff. Pikiran ilahi yang mengawasi sisi ini terkoyak dan ditelan oleh tirani. Banyak orang kuat dengan kultivasi yang lebih lemah tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah dan menderita kerusakan parah pada jiwa mereka. Meskipun dia menggunakan batu transformasi ilahi untuk memaksa kultivasinya sendiri ke tingkat yang lebih tinggi dalam setengah jam berikutnya, kultivasi yang dia peroleh adalah nyata tanpa jejak kesombongan dan malah memiliki fondasi yang kuat. Bahkan alam abis yang kental pun sempurna tanpa cacat sedikit pun. Aku memikirkan tentang orang gila tua dari keluarga Chen, yang dari 100 tahun yang lalu, dan rencana cadangan lainnya yang ditinggalkan. Satu-satunya orang yang tidak kupikirkan adalah kamu. Chen gila memiliki cucu yang baik. Anak-anak kilin dari keluarga Lin saya jauh lebih rendah dari Anda. Meskipun saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan untuk meningkatkan kultivasi Anda ke tingkat yang lebih tinggi, metode ini masih bisa disebut mengerikan. Sebuah suara samar dan dingin datang dari kedalaman keluarga Lin. Boom! Kekuatan kekaisaran yang menakutkan dan tirani tiba-tiba muncul dari keluarga Lin, langsung mengimbangi tekanan Chen Bei Yuan dan secara langsung melindungi seluruh keluarga Lin. Adegan mendadak ini tidak diragukan lagi membuat banyak anggota keluarga Lin diam-diam menghela napas lega. Akhirnya aku memutuskan untuk keluar. Chen Bei Yuan mengangguk melihat lelaki tua berhidung bengkok yang perlahan berjalan keluar dari kedalaman kompleks keluarga Lin dan senyum dingin tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Dari awal hingga akhir target dan lawannya bukanlah anggota keluarga Lin di depannya. Namun, justru orang tua dari keluarga Lin yang telah bertarung dengan orang tua itu selama bertahun-tahun. Setengah langkah menuju yang terkuat. Ini adalah alam yang samar-samar yang setengah langkah lebih tinggi dari puncak alam kaisar.
Pada saat yang sama, ini juga jalan menuju alam kaisar terkuat. Orang tua dari keluarga Lin memandang Chen Beiyuan di depannya dengan ekspresi serius dan ketakutan serta sedikit niat membunuh yang sulit disembunyikan. Keluarga Chen memiliki Chen Sanhei yang sudah cukup membuat keluarga Lin sakit kepala. Sekarang ada Chen Beiyuan lain yang jauh melampaui Chen Sanhei sebelumnya dalam hal kekuatan dan potensi. Ini tidak diragukan lagi adalah mimpi buruk di mata banyak orang. Chen Beiyuan tiba-tiba berbicara dengan niat bertarung dan membunuh yang tidak tersamar. Hantu tua Lin, apakah kamu berani bertarung di surga ke-9? Bocah sombong, kau tidak tahu tempatmu. Orang tua dari keluarga Lin tampak dingin dan dia jelas marah dengan nama hantu tua Lin. Selama bertahun-tahun selain orang gila tua Chen Sanhei tidak ada orang lain yang berani mempermalukannya seperti ini. Chen Beiyuan jelas yang kedua. Pada saat ini, yang satu berada di puncak alam kaisar dan yang lainnya setengah langkah lagi untuk menjadi yang terkuat. Momentum dan tekanan antara kedua belah pihak saling berhadapan dan tidak ada yang dirugikan. Boom. Saat berikutnya, sosok keduanya tiba-tiba menghilang dari tempat itu dan muncul di atas langit dalam sekejap. Di atas langit, keduanya saling menatap. Chen Beiyuan perlahan mengepalkan tinjunya dan memukulkannya dengan ringan dan lelaki tua dari keluarga Lin di seberangnya juga melambaikan lengan bajunya dengan santai. Boom. Sebuah tinju sihir mengerikan yang terkondensasi dari energi iblis jurang maut menghantam dengan ganas dan segera bertabrakan dengan monster besar yang muncul entah dari mana dan ditutupi sisik ular yang mengerikan dampaknya langsung meledakkan ruang di sekitarnya. Mengong. Ular hitam besar itu melolong kesakitan dan meledak. Sejumlah besar racun tiba-tiba menutupi tangan iblis abis dan racun mengerikannya langsung melelehkan sebagian besar darinya. Bahkan ruang di sekitarnya meleleh karena racun mengerikan yang meninggalkan lubang dan lubang. Namun tinju abis yang tersisa masih tidak berhenti dan menghantam lelaki tua dari keluarga Lin yang ekspresinya sedikit berubah. Bang! Old Ghost Lin benar-benar terdorong mundur setengah langkah. Akibat pertempuran yang mengerikan seperti itu jika terjadi di ibu kota kekaisaran mungkin akan menghancurkan seluruh ibu kota. Namun ini hanyalah serangan eksplorasi bertahap oleh kedua belah pihak. Mereka belum benar-benar marah satu sama lain. Bab 393 Teror Tubuh Iblis Abisal. Energi iblis yang mengerikan sekali kekuatan iblis macam apa ini sangat kuat dan mengerikan tekanan yang diberikannya kepadaku berkali-kali lebih mengerikan daripada Chen gila dulu. Ini sama sekali bukan teknik transformasi iblis yang diturunkan oleh keluarga Chen, melainkan teknik iblis yang lebih mengerikan dan menakutkan. Setelah diuji langsung dan didorong mundur setengah langkah, wajah tua Lin Laogi yang suram tiba-tiba menjadi gelap dan dia benar-benar merasakan tekanan yang luar biasa dan menakutkan menghampirinya. Sebagai yang terkuat setengah langkah, dia benar-benar dipukuli mundur langsung oleh seorang junior di depan semua orang segera setelah dia bergerak. Tindakan seperti itu bukan hanya tamparan di wajah. Lebih penting lagi, kekuatan menakutkan yang diperlihatkan oleh Chen Beiyuan tampaknya di luar ekspektasinya. Chen Beiyuan menatap wajah tua Lin Laogi yang tidak pasti tetapi senyum jahat muncul di sudut mulutnya dan dia perlahan mengangkat tangannya lagi. Hantu tua Lin, jika hanya ini yang kamu punya, aku khawatir kamu akan dipukuli sampai mati selanjutnya. Begitu dia selesai berbicara, api iblis yang mengamuk menyapu langit dan bumi membawa serta tekanan terlarang yang mengerikan yang langsung menghancurkan semua arah bahkan kesombongan Lin Laogi langsung ditekan pada saat ini. Sombong. Melihat Chen Beiyuan begitu merajalela, Lin Laogi tidak bisa lagi menahan amarahnya. Apa kau benar-benar berpikir aku takut Boom! Aura iblis menyeramkan terpancar dari tubuhnya. Tubuhnya yang sudah keriput dan kurus tiba-tiba mengembang liar menumbuhkan sisik tanduk 4 cakar dan lengan panjang berubah menjadi monster raksasa yang menakutkan yang tampak seperti ular atau naga. Keluarga Lin adalah keluarga iblis dan tradisi keluarga mereka, Suan Yin Huayao Jing, adalah tentang mengubah diri menjadi iblis dan memadatkan tubuh iblis. Pada saat ini, Lin Laogi yang mengungkapkan tubuh iblisnya tiba-tiba mengerahkan alam iblisnya secara ekstrim. Tubuh iblisnya yang sudah besar ekspandet puluhan dan ratusan kali lagi, hampir seperti monster raksasa yang menakutkan yang berdiri tegak. Apa itu alam kaisar? Artinya memadatkan domain yang cocok untuk diri sendiri. Dengan berkat domain tersebut, seseorang dapat mengerahkan kekuatan tempur yang luar biasa dan menakutkan. Pada saat ini, hantu tua Lin jelas sangat marah. Mengong. Cakar iblis yang mengerikan yang menutupi langit dan matahari tiba-tiba jatuh dari awan dan membunuh Chen Beiyuan. Mati untukku. Dia mampu mendorong Tuan Lin mundur setengah langkah. Orang ini sangat menakutkan. Apa-apaan monster macam apa itu? Mungkin lebih tinggi dari gunung. Dengan satu tebasan cakar itu, bahkan gunung yang menjulang tinggi pun akan hancur menjadi bubuk.
Orang tua dari keluarga Lin benar-benar marah. Dia benar-benar mewujudkan tubuh iblis secara langsung dan juga menggunakan domain kaisar untuk memperkuat tubuhnya setidaknya puluhan kali lipat. Kekuatan serangan ini begitu kuat sehingga bahkan orang terkuat dari ras manusia biasa pun tidak berani menghadapinya secara langsung. Tubuh iblis keluarga Lin sangat mendominasi di Kekaisaran Donghua. Mereka bahkan lebih menakutkan daripada keluarga Zhu yang terkenal karena kekuatan fisiknya. Chen Beiyuan dalam masalah. Hantu tua Lin adalah eksistensi menakutkan dari generasi yang lebih tua. Bagaimana bisa sesederhana itu baginya untuk bertarung dengan Chen gila selama bertahun-tahun? Melihat Chen Beiyuan dan Lin Laogi secara bertahap mulai benar-benar marah, leluhur dari semua keluarga besar di seluruh ibu kota kekaisaran juga muncul satu demi satu, memperhatikan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Namun dibandingkan dengan Chen Beiyuan, bintang yang sedang naik daun, leluhur dari berbagai keluarga jelas lebih menyukai lelaki tua dari keluarga Lin. Karena mereka berasal dari periode yang sama, mereka jelas tahu betapa menakutkannya kekuatan Lin Laogi. Di seluruh Kekaisaran Donghua hanya ada 2,5 kuota untuk manusia terkuat dan orang tua dari keluarga Lin menempati setengahnya. Dia benar-benar orang ketiga di Kekaisaran Donghua. Dibandingkan dengan dia, Chen Beiyuan selalu sedikit tidak dewasa. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan. Apa dia gila? Tanda hubung. Di depan semua orang, cakar iblis raksasa yang menakutkan muncul dari awan dan bergegas menuju Chen Beiyuan untuk membunuhnya. Energi iblis yang menakutkan secara instan menghalangi ruang di sekitarnya, memaksa Chen Beiyuan untuk tidak dapat menghindarinya dan hanya bisa menahan serangan itu. Jika itu sebelum dia mendapatkan kitab terlarang abis, Chen Beiyuan mungkin akan memilih transformasi naga darah untuk memperkuat tubuhnya dan langsung bertarung. Tapi sekarang dia punya cara yang lebih baik untuk menghadapinya. Dia hanya mengangguk sedikit tanpa mengubah ekspresinya. Dia sama sekali tidak menghindar atau mengerahkan energi iblis sedikit pun. Sebaliknya, di tengah tatapan heran banyak orang, dia perlahan mengangkat tangan kanannya seputih batu giok putih dan benar-benar ingin menangkap cakar iblis mengerikan yang menutupi langit dan matahari dengan tangan kosong. Adegan ini tidak diragukan lagi mengejutkan semua orang. Bahkan wajah iblis Lin Laogi yang tampak seperti ular dan naga menunjukkan senyum dingin seolah mengejek kesombongannya. Bahkan kekuatan cakarnya yang jatuh ke bawah tidak bisa membantu tetapi meningkat sedikit seolah-olah akan menghancurkannya menjadi pasta daging. Tapi saat berikutnya wajah iblis jelek itu langsung membeku. Ini tidak mungkin. Pada saat cakar iblisnya yang mengerikan jatuh, semua kekuatan mengerikannya langsung diserap oleh kekuatan melahap yang aneh dan membeku di udara. Di mata banyak orang, tangan kanan Chen Beiyuan seperti giok yang dengan mudah menghalangi cakar iblis besar yang ribuan kali lebih besar dari dirinya. Dampak dari adegan ini tidak kurang dari seorang manusia biasa yang menghalangi meteorit yang jatuh dari langit dengan satu tangan yang cukup untuk menghancurkan sebuah benua. Apa yang mampu menyebabkan pemandangan mengerikan seperti itu tidak lain adalah tubuh iblis abis yang Chen Beiyuan kembangkan di hutan berkabut yang mampu menyerap, menjarah, dan melepaskan semua energi khusus. Apakah hanya itu saja? Chen Beiyuan mengangguk, sedikit kekecewaan muncul di wajahnya, dan sosoknya tiba-tiba melintas dan menghilang. Pada saat Old Goslin bereaksi, sesosok kecil berwarna hitam tiba-tiba muncul di depannya. Dia perlahan mengulurkan tangan kanannya yang seperti batu giok dan meletakkannya di kepala iblisnya yang besar bersisik seperti ular dan seperti naga. Sebuah lubang hitam jurang yang gelap gulita tiba-tiba muncul di telapak tangan kanan seperti batu giok itu, dan dampak mengerikan yang baru saja diserap meledak secara langsung pada saat ini. Roar. Pada saat yang sama, raungan sengit dan ganas dari binatang jahat tiba-tiba muncul di tubuhnya. Dalam sekejap, dampak mengerikan yang kembali dari telapak tangan kanannya tiba-tiba meningkat 10 kali lipat. Tidak baik. Wajah iblis besar itu tiba-tiba berubah dan dia langsung merasakan ancaman yang mengerikan, tetapi ketika dia ingin bereaksi, semuanya sudah terlambat. Boom. Dampak mengerikan tiba-tiba meletus di langit seperti guntur teredam yang bergema di langit hampir membubarkan awan gelap. Tubuh besar Lin Laogi yang lebih besar dari gunung terkena bola meriam besar dan terbang menjauh, suara tulang patah terdengar samar-samar. Sudah kubilang jika hanya ini yang bisa kau lakukan, maka kau bisa berharap dipukuli sampai mati olehku. Tanda hubung. Saya muntah sepanjang malam tadi dan memuntahkan semua makanan yang saya makan. Saya ingin bangun di tengah malam untuk mencari sesuatu untuk dimakan tetapi kaki saya sangat lemah karena kelaparan sehingga saya muntah lagi begitu saya berjalan menuruni tangga. Baru sekarang saya merasa lebih baik. Sepertinya saya kurang beruntung selama periode ini. Bab 394 orang terkuat dari ras manusia. Melihat Lin Laogi telah ditekan oleh Chen Beiyuan sejak awal, dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik, dan kemudian dia dipukul dan terbang ratusan mil jauhnya.
Dari awal hingga akhir, Chen Beiyuan menampilkan keadaan yang hampir tak terkalahkan. Sambil mengobrol dan tertawa, dia memancarkan pesona tak tertandingi yang menguasai dunia. Dalam sekejap, semua leluhur di seluruh ibu kota kekaisaran terdiam membisu seolah-olah mereka sedang menyaksikan sebuah mitos.